Halo pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan Agung SS Oil Gas Mine Law Channel ini. Adapun pagi ini kami sedang melakukan perenungan. Perenungan mengenai apa? Perenungan bahwa kalau alhamdulillah Allah mengizinkan aku sekarang dari operator channel ini berada di Enschede ya, Belanda. Nah itu kami lihat di sini kalau kan gini, kalau menurut keyakinan daripada diriku yang mengikuti firman Allah bahwa bulan, dan itu kan bulan yang diciptakan oleh Sang Maha Pencipta itu mengelilingi bumi. Oke. Nah, adapun bumi dan bulan itu beredar mengelilingi matahari. Oke. Nah, itu kalau kita lihat dari peta dunia ya. Nah, itu kalau di Enschede ini letaknya hampir menuju ke arah kutub utara ya. Ya kan? Dan ini kan kalau Enschede daratan ya. Nah, kurang lebih kalau di sini itu kalau sekarang ini misalnya kalau kita sholat kalau pergantian hari ya kan, menurut perhitungan yang dipegang oleh kepercayaan kami ya kan, berdasarkan Al-Quran dan hadis. Nah itu hari dimulai pada saat maghrib. Maghrib kan itu sebenarnya time zone dari zona matahari mulai itu ya, mulai turun ke bawah ya kan, ke bawah dalam pengertian gini, artinya karena mataharinya kan jaraknya antara bumi di setiap lokasi berbeda-beda. Kalau di Indonesia misalnya kan Khatulistiwa itu berada di tengah ya kan, seperti. Nah kalau sedangkan di Enschede ini kan letaknya bukan di Khatulistiwa, melainkan sudah dekat merapat ke arah kutub utara ya. Artinya sehingga peredaran mataharinya pun yang satu kan gini, bumi ini kan satu, bulan satu, matahari satu. Nah, sehingga jamnya juga berbeda-beda yang kena sinar matahari. Nah, kalau di sini itu pergantian hari, kalau mengikuti kalender Qamar ya. Nah, itu Qamar itu bulan, maksudnya maaf ya, Qamar itu bulan. Nah, bulan itu kan mengelilingi bumi kita. Dan bersama-sama dengan bumi dan bulan itu bersama-sama mengelilingi matahari. Jadi matahari itu point center daripada bola api ya. Bola api artinya kan panas tuh matahari. Tapi itu pusat center daripada pencahayaan yang gratis, ya kan? Karena gini, kan ada Sang Maha Pencipta, terus ada yang diciptakan oleh Sang Maha Pencipta. Nah, yang di luar daripada Sang Maha Pencipta itu semua ciptaannya, termasuk bumi ini, ya kan? Nah, termasuk air yang ada di dalamnya, ya kan? Termasuk semuanya lah yang ada di dalam laut, ya kan? Di buminya sendiri, di dalam dasar daripada laut, maupun kalau dibor itu sampai akhirnya kayak di perminyakan itu, kalau kita ngebor itu kan ada offshore drilling, terus ada onshore drilling ya. Nah itu sangat menarik untuk melihat fenomena alam yang diciptakan oleh Sang Maha Pencipta ini. Nah sehingga di luar daripada Sang Maha Pencipta itu semua ciptaannya, ya kan? Mulai dari bumi, langit, air, semua itu di luar itu semua adalah ciptaan-ciptaan daripada Sang Maha Pencipta. Itu makanya kalau kepercayaan kami, keyakinan kami sesuai dengan kitab suci kami ya. Nah itu kurang lebih disebutkan bahwa ada 12 bulan itu. Satu tahun itu terdiri dari 12 bulan, tapi 12 bulannya itu perhitungannya adalah perhitungan berdasarkan Qamar, artinya bukan
bukan berdasarkan komar yang mengelilingi bumi dan komar tuh maksudnya itu ya, bulan itu mengelilingi matahari. Nah itu sehingga karena mataharinya pusat daripada cahaya, nah itu kalau bulan itu hanya dapat pantulan. Jadi kalau bulan itu sama sekali tidak mempunyai sumber cahaya sendiri, dia merupakan pantulan, ya kan, bahan dasar daripada bulan itu sangat bagus untuk memantulkan cahaya sinar matahari, di mana kurang lebih kalau di malam hari itu kita mendapatkan pantulan cahaya matahari lewat bulan tersebut, makanya redup. Ya, karena kita kan bisa tidur, ya kan. Nah, cuman kalau di Enschede ini beda dengan di daerah Khatulistiwa. Nah, di Enschede Belanda ini kurang lebih kalau umpamanya maghrib misalnya itu jam 21 lewat, itu jam 9 lewat berapa gitu, itu adalah permulaan dari maghrib. Sedangkan kalau subuh itu kurang lebih fajar ya, itu kurang lebih jam 3-an, iya jam 3. Jadi beda waktu antara terbenamnya matahari yaitu maghrib sampai terbitnya lagi fajar, ya kan, fajar maksudnya itu hanya 3 jam. Nah, cuman kalau sunrise terbitnya matahari itu jam 6-an. Nah, dikaitkan dengan perputaran tadi, itu kalau hari dimulai kalau menurut kalender Islam ya, Muslim maksudnya. Nah, itu kalau sesuai dengan Al-Qur'an sama dengan hadis, itu perputarannya hari itu dimulai daripada maghrib tadi. Ya kan, makanya kalau puasa juga mulainya maghrib. Nah, tapi makanya kalau kita sahur misalnya, itu kalau di sini, kalau di daerah Enschede misalnya, itu begitu udah fajar, kita harus udah siap-siap udah berhenti makan, ya kan, berhenti makan sahur maksudnya, seperti yang misalnya 2 hari yang kan gini, kalau di bulan suci Muharram itu kan yang 10 hari pertama itu kan disunahkan untuk puasa. Nah, kalau di sini kami waktu itu kurang lebih puasanya alhamdulillah tanggal 9 sama 10 Muharram ya. Nah, itu dimana kalau begitu fajar kita udah nggak boleh makan, tapi kalau subuhnya itu dari mulai fajar itu kita sholat biasanya qobliyah tuh sebelum subuh ya. Nah, terus batasan waktunya itu ya sampai kelihatan di situ. Kalau sunrise itu kan terbit matahari, ya kan. Nah, kita kalau umpamanya seperti di Jakarta, kalau kita lagi di masjid gitu, kita pengen ibaratnya kita pengen niatkan berada di masjid sampai matahari terbit, itu biasanya kalau udah syuruk. Nah, kalau syuruk itu ibaratnya kalau syuruk tuh mataharinya belum terbit ya. Karena pas terbit kalau nggak salah. Dalam pengertian gini, jangan sampai saat matahari terbit kita melakukan ruku dan sujud, sholat lah ya. Kenapa? Nanti disalahpahami kita menyembah matahari, ya kan? Nah, sehingga menarik sekali fenomena alam ini kalau dikaitkan dengan masalah kan kami alhamdulillah fokus kepada bidang lawyer ya, dokumentasi, tetapi bidang bisnis pertambangan perminyakan. Nah, kalau minyak sama gas itu kan menurut ahli-ahli geologi itu terbentuknya 350 juta tahun tuh ya. Iya, itu kan kita percayakan kepada orang-orang geologi yang memperdalam ilmunya tersebut kan. Ya, itu kurang lebih kan intisarinya di batu-batuan itu kan ada batuan logam dan non logam. Nah, misalnya kalau yang non logam itu misalnya ada kaca misalnya. Nah itu kalau terkait dengan kaca itu ada menarik karena ada surat ini ya, di surat yang terkait dengan ceritanya Nabi Sulaiman itu kan pada satu saat dia mencari itu, karena dia kan gini, dia dikasih kelebihan oleh Tuhan untuk bisa berbicara dengan semua burung-burung, binatang ya kan. Nah, dia waktu berbaris semua binatang itu ada satu
binatang burung yang tak tampak. Terus dia bilang, kenapa kok di barisan ini tidak ada? Nah, ternyata burung itu bilang, saya pernah pergi ke satu tempat di mana ada ratunya itu menyembah matahari, ya kan? Nah, sehingga kan artinya matahari kan sebenarnya kalau secara Muslim itu adalah ciptaan Allah, ya kan? Bukan untuk disembah. Nah, sehingga akhirnya Nabi Sulaiman bilang begini deh, kasih dia surat lah ke dia, kasih tahu bahwa kami akan datang, kami akan berkunjung lah. Nah, tetapi ternyata istananya yang bukan di tempatnya Nabi Sulaiman berada, itu istananya ratu tersebut itu bisa dipindahkan. Nah, ditanya kepada burung misalnya, oh saya bisa memindahkan itu dalam waktu kamu berdiri mau duduk lagi udah datang tuh, artinya istana itu. Tapi ada lagi yang satu yang bisa mendatangkan istana itu dalam kedipan mata, jadi sebelum mata berkedip dan melek lagi itu sudah pindah. Nah, itu kan kekuasaan Allah semua tuh, dan itu keyakinan kita sebagai Islam Muslim, kita harus percaya, sami'na wa ta'na, kami dengar dan kami percaya. Nah, terutama kepercayaan itu dikaitkan kalau kami mengenal Sang Maha Pencipta itu dari kekayaan dasar alam ini, karena memang kami konsentrasinya ke minyak gas yang tadi kami sebut. Kan gini, kalau minyak gas kan itu kan sebenarnya dari plankton ya. Nah, plankton itu kan terdiri dari tanaman ya kan, maupun makhluk-makhluk yang terpendam di bumi selama beberapa tahun, dan di bawah bumi itu kan panas sekali. Selain panas, tekanannya. Jadi kalau di perminyakan itu permainannya adalah tekanan dan panas, begitu ya kan. Nah, sehingga cair kan, beratus-ratus 350 juta tahun, nah kan. Nah, sehingga itu menjadi gas ya kan, liquid natural gas ya kan, ada yang jadi minyak. Nah, itu ada jebakan-jebakannya sendiri tuh. Nah, itu sangat menarik. Nah, kalau kami sebagai business lawyer di dalam yang mengerucut kepada bidang pertambangan dan perminyakan, itu kami mengenal Sang Maha Pencipta mulai kehebatan daripada fenomena alam di bidang bahan galian bumi tersebut ya kan, baik yang fosil ya kan maupun non fosil ya kan. Jadi misalnya ada logam, ada non logam, besi. Nah, seperti yang istana Ratu Bilqis yang kami ceritakan, waktu dipindahkan oleh pasukannya Nabi Sulaiman atas perintah Nabi Sulaiman dengan izin Allah ya. Nah, itu ternyata istana Ratu Bilqis tersebut, dia bingung, kenapa ini kayaknya istana saya, tapi kok kayaknya basah gitu, makanya dia jinjit-jinjit gitu. Padahal itu hanya kaca. Nah, kalau kaca itu kan di elemen perbatuan, itu kan bukan logam dia, tapi bahan dasarnya kaca kan, mengkilap. Nah, jadi waktu zamannya Nabi Sulaiman itu sudah hebat, artinya udah dikasih pengenalan mengenai kaca tersebut, ya kan. Nah, sehingga kembali ke misalnya salah satu, misalnya Nabi Nuh juga. Nabi Nuh kan itu pada zamannya itu kan juga rasul. Nah, pada zamannya itu dia membuat fenomena diminta oleh Allah, dikasih wahyu bikin kapal di atas gunung, ya kan. Nah, dan bingung umat-umatnya di sana yang pada zamannya Nabi Nuh, ngapain bikin kapal kok di atas gunung? Tapi kan itu wahyu dari Tuhan. Malah karena ibaratnya mereka syirik itu artinya gini, kaumnya itu bukan hanya menyembah Tuhan. Orang syirik tuh maksudnya orang yang percaya Tuhan, tetapi selain Tuhan, dia juga menyembah ciptaan-ciptaan Tuhan. Itu bisa pohon, ya kan, bisa batu-batuan, ya kan, bisa matahari seperti yang terjadi, ya kan. Nah, air itu kan, zat air itu kan ciptaan Allah juga, ya kan. Manusia nggak bisa bikin air. Air itu dibikin oleh Allah, ya kan. Jadi air yang dibikin Allah itu di zamannya Nabi Nuh kan Allah yang menguasai. Kalau ayat-ayat di kitab suci Al-Quran itu kasih sayang, tidak disebutkan mengenai teknologi pendalamannya, lebih ke arah kasih sayang. Jadi misalnya hujan itu didatangkan karena rahmat Tuhan, lewat awan yang dihembuskan oleh angin ke daerah yang tandus, yang kering. Nah, sehingga ba'da maut jadi hayal lagi, jadi hidup.
ya kan? Nah, makanya waktu itu kurang lebih Nabi Nuh itu membuat kan, karena ternyata di zaman itu banyak yang menyembah Tuhan, tetapi selain Tuhan juga menyembah berhala-berhala lain. Nah, berhala-berhala itu kan bisa macam-macam. Tadinya mungkin orang yang suci, yang baik ya, suci lah. Tapi akhirnya salah kaprah, dijadikan patung terus disembah gitu. Kan itu udah salah. Karena kan itu bukan patung manusia itu atau yang tadinya tokoh yang dianggap suci itu kan dianggap berkah. Nah, terus kebablasan akhirnya disembah. Nah, itu yang tidak boleh. Sehingga monoteisme atau ketauhidan itu di Islam diutamakan. Dari permulaan, dari semenjak nabi-nabi, khususnya dilembagakan di zamannya Nabi Ibrahim, ya kan? Nah, di mana Nabi Ibrahim malah melawan bapaknya. Karena apa? Bapaknya kan membuat patung berhala. Nah, pada saat itu raja yang berkuasa kan Namrud tuh, ya kan? Nah, Namrud menuhankan dirinya. Makanya orang kalau udah menuhankan barang lain, ya kan? Atau ciptaan Tuhan yang lain, bisa binatang, bisa pohon, bisa matahari, bisa bulan, ya kan? Nah, tapi Nabi Ibrahim mencari, akhirnya ditunjukkan oleh Allah bahwa kalau menyembah itu Allah, gitu kan? Ya kan, dikasih vision lah, itu Allah yang maha tahu, itu dikasih tanda-tanda kekuasaan sehingga dapat ilmu itu dia sebarkan, termasuk penyebaran itu kepada bapaknya yang membuat patung-patung. Nah, di mana patung-patung itu kan yang bikin manusia juga bapaknya salah satu, ya kan? Nah, itu kalau kita lihat peristiwa dari itu, makanya ketauhidan itu sangat penting, bukan apa-apa. Karena yang punya kemampuan untuk menciptakan alam semesta ini dengan segala isi kandungannya yang di luar Allah ya. Arti kan ada Allah, ada Sang Pencipta, terus ada yang diciptakan. Nah, yang diciptakan ini semuanya bukan Allah, ya kan? Ya kan? Nah, kita kapan bisa lihat Allah? Itu kalau menurut kepercayaan Islam nanti di hari kiamat, hari kebangkitan, kiamat hancur semuanya. Nah, nanti kalau kita emang beriman, insya Allah kita tobat ya, terutama tobat, karena tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini, ya kan? Semua akan bisa terjebak, gitu kan? Karena manusia itu diilhamkan di surat Syams kalau nggak salah, itu diilhamkan untuk punya dua potensi, yaitu potensi kejahatan, ya kan? Dan potensi kebaikan. Kenapa itu? Karena kejahatan maupun kebaikan itu bukan manusia. Manusia adalah masternya. Manusia harus menggunakan akal, ya kan, menggunakan hati, kolbu. Nah, kolbu itu kalau dia menentang Allah terus, itu lama-lama ditutup, dikhatam Allah qalubihim, jadi ditutup hatinya, kolbunya, ya kan. Nah, kalau ada yang bukan ditutup tapi ada penyakit, makanya penyakit kolbu itu bisa diobatin, yaitu apa? Dengan nur ilahi, cahaya dari Allah. Nah, cahaya Allah itu ada dua. Ada firman-firmannya, terus ada fenomena alam ciptaan Allah. Makanya di Al-Quran kita disuruh mempelajari itu semua fenomena alam ini, ya kan? Kalau yang ahli kedokteran, dia belajar anatomi tubuh, ya kan? Kalau yang ahli senang binatang, dia belajar anatomi binatang. Kalau yang senang planet-planet segala macam, dia mempelajari astronomi. Kalau yang senang batu-batuan segala macam, nah itu geologi. Makanya macam-macam ilmu yang dibikin oleh Allah, ya kan? Nah, cuman semua ilmu itu yang bikin Allah. Jadi pada dasarnya Allah lah yang memberikan ilmu kepada manusia. Nah, makanya Adam itu waktu di surga, itu waktu skenario-nya mau diturunkan ke bumi, itu dia dikasih ilmu pengetahuan oleh Sang Maha Pencipta untuk mengetahui nama-nama benda fisik. Sedangkan malaikat yang kan gini, manusia kan itu terbuat dari materi, ya kan, dari lumpur, ya kan, dari tanah, ya kan, dicampur itu semua, ada tanahnya, ada airnya, ada semuanya ya, komponen-komponennya. Nah, sedangkan malaikat itu kan dibuat dari sinar. Nah, kecepatan sinar memang cepat, tapi dia nggak mengenal benda-benda, sehingga waktu diturunkan ke bumi yang menjadi pimpinan, yang dititipkan untuk menjadi mewakili Tuhan ya, untuk mengelola bumi ini dengan menggunakan akal, dengan menggunakan hati, kolbu, ya kan. Nah, itu petunjuk-petunjuk pedoman hidup itu ada di kitab suci, ya kan, dari Allah, ya kan. Jadi
Itu udah dari zaman semua rasul begitu. Ya kan? Jadi yang diutamakan adalah ketauhidan, monotheism. Karena kalau menyembah bukan Allah itu nggak ada gunanya. Kenapa? Karena yang disembah itu hanya ciptaan, di mana ciptaan daripada Tuhan itu terbatas kepada ilmu yang dikasih oleh mereka, diilhamkan oleh Allah kepada mereka, ya kan? Dan batas manusia itu paling berapa sih umurnya, yang apalagi yang sekarang ya? Umurnya nggak bisa lebih dari 200 tahun lah, 100 tahun misalnya. Kalau di Indonesia rata-rata misalnya umur 70, ya kan udah banyak yang meninggal. Umur 80 ya udah sedikit sehingga kesepian, ya kan? Iya, ya kan? Nah, makanya renungan pagi ini adalah karena gini, kami mengenal fenomena alam ini, mengenal Allah itu salah satu pendalaman kami adalah terkait dengan dokumentasi daripada para bisnismen yang melakukan kegiatan di dalam menggali kekayaan alam untuk menaikkan kelayakan hidup mereka. Karena kan kita kasih otak nih, kita harus pelajari bahwa ternyata bahan-bahan dasar daripada bumi ini bisa menaikkan kualitas derajat sebagai manusia di bumi ya. Di bumi, kalau di akhirat lain lagi. Maksudnya gimana? Maksudnya kan gini, kita tuh diciptakan Allah sebenarnya hanya untuk mengabdi kepada Allah. Mengabdi itu bukan hanya ritual menyembah ya dalam pengertian sujud dan ruku ya, tetapi implementasi keseharian kita itu kita harus niatkan karena lillahi ta'ala. Karena ilmu semua itu sebenarnya dari Allah. Permulaan Adam dikasih ilmu itu kan dari Allah. Kita kan turunan Adam, ya kan? Nah, jadi berdasarkan itu sebenarnya ilmunya punya Allah. Jadi kalau kita kalau untuk bisa research segala macam kita patenkan bisa-bisa saja sih jawaban manusia. Tapi sebenarnya pada dasarnya ilmu itu semua, apapun ilmu yang ada di dunia itu untuk mengenal dunia ini dengan semesta alam itu harus punya ilmu, harus pakai otak, ya kan? Kita dikasih kelengkapan otak. Nah, cuman otak kita kan yang bikin Allah, disimpan dengan tempurung, ya kan? Nah, itu maha hebat kan, ya kan? Nah, makanya kita harus pandai-pandailah bersyukur. Apalagi kami, insya Allah kan umur 70 udah menuju 71 nih, insya Allah sebentar lagi. Nah, itu kan izin Allah, ya kan? Kapan dia mau cabut, kapan enggak, ya tergantung dari Allah. Tapi usaha manusia harus menjaga kesehatan. Seperti di NSKD ini rajin orang kesehatan jalan kaki, naik sepeda, ya kan? Jadi kita terinspirasi benar kalau di daerah NSKD Belanda di Eropa ini, terutama di Belanda ya, itu sehat-sehat. Karena apa? Mereka lari pagi, ya kan, jalan pagi, dan banyak taman-taman, banyak park, sehingga kita bisa menghirup udara segar, ya kan? Nah, itu kurang lebih yang kita bisa lihat. Nah, dan sehingga kita bisa sehat, ya kan? Nah, tapi setelah sehat kita mau ngapain? Nah, ngapainnya itu yang amalan-amalan kita itu, yang realnya itu yang nanti diperhitungkan di akhirat, ya kan? Dimana sama tuh semuanya. Kalau umpamanya secara muslim kita lembagakan lah di dalam memakai kain putih ya pada saat waktu umroh, ya kan? Waktu naik haji tersebut di Padang Arafah ya. Nah, itu sebenarnya peringatan kepada kita bahwa semua makhluk pada akhirnya nggak kenal derajat lagi. Nah, itu nanti di akhirat begitu, di hari pembalasan lah. Nah, oke deh, mungkin terlalu lama juga lah renungan pagi ini, tapi ya begitulah. Kami sebagai yang alhamdulillah dikasih kekuasaan oleh Allah untuk juga mempelajari geopolitik. Geopolitik itu kekuasaan daripada setiap negara adidaya, baik regional, global, itu mereka saling berpengaruh untuk merebut kekuasaan. Nah, kekuasaan itu elemennya, karena kami belajar perminyakan dan pertambangan, itu sumber-sumber energi tadi tersebut itu bisa dijadikan leverage untuk meningkatkan kekuasaan daripada negara adidaya tersebut untuk memposisikan misalnya menjadi penguasa dunia begitu kan. Tapi semua kan ada batasnya. Negara ada batasnya. Buktinya apa? Buktinya pergantian daripada kerajaan, peta, geografi kan berubah-ubah, ya kan? Setiap peta itu berubah, ya kan? Tidak ada yang kekal di dunia ini, ya kan? Orang buminya sendiri bisa hancur nantinya. Iya. Di hari kiamat.
Nah, makanya waktu hancur itu kita harus mempersiapkan diri untuk nanti di zona hari pembalasan kiamat. Nah, itu kita diminta pertanggungjawabkan accountability kita, ya kan? Nah, siapa yang akan mengadili kita? Ya, Sang Maha Pencipta dan Maha Adil dan Maha Detail. Jadi semua tindakan kelakuan kita tidak luput daripada penglihatannya dan catatan-catatannya, yang tentunya catatan itu melalui pasukan-pasukan malaikatnya. Jadi di kanan kiri itu kan yang nyatat, iya. Seperti saya nih melakukan hal ini, itu dicatat oleh malaikat, ya kan? Nah, saya yakin akan itu. Kenapa? Karena saya sebagai lawyer kan kita juga suka mencatat, bikin notulen rapat, ya kan? Cuman kalau sebagai lawyer kita memihak kepada pihak klien kita yang kita sedang bela, ya kan? Bisnisnya, artinya konsultasi gitu kan, ya kan? Tapi kalau yang di tengah-tengah itu biasanya notaris. Dia nggak boleh ke kanan, nggak boleh ke kiri. Dia harus berada di tengah, ya kan? Nah, itu semua harus minta pertanggungjawaban, ya kan? Dan catatan itu semua dicatat, catatan kita pun dicatat, difilmkan ya oleh malaikat-malaikat tadi. Nah, dan pergantiannya malaikat itu kalau setiap hari itu subuh dia naik lagi ke langit, ya kan? Untuk bertukar, memberikan data-data yang apalagi yang telah kita kerjakan. Kalau secara mingguan itu hari Jumat, ya kan? Jadi setiap Jumat, makanya hari Kamis biasanya kita udah harus berbuat yang baik. Artinya semua juga harus berbuat baik ya, tapi terutama hari Kamis itu nanti hari Jumat kita diingetin, ya kan, untuk merenungkan lagi, tafakur. Nanti ada yang kasih khotbah tuh, ya kan, untuk supaya apa? Karena manusia itu paginya bisa Islam, penyerahan diri kepada Allah, tapi begitu sorenya atau malamnya atau siangnya itu bisa jadi kafir. Kafir itu artinya apa sih? Melanggar ketentuan Allah. Ada perintah dan ada larangan. Nah, yang larangan itu dilabrak gitu loh, ya kan? Tapi ya namanya manusia ya. Makanya sebelum meninggal, sebelum kita wafat, apalagi saya udah umur 70 hampir 71 ini, udah banyak teman-teman saya, rekan-rekan saya, bos-bos saya ya yang sudah mendahului kita semuanya, termasuk orang tua saya semuanya. Nah, orang tua saya kebetulan nenek saya itu meninggalnya di Jerman, ya kan? Ya kan? Nah, sekarang alhamdulillah kadurullah kami sekarang juga berada di Enschede, ya kan? Ya kan? Nah, itu kan takdir dari Allah yang kita nggak bisa berubah. Jadi kalau dulu waktu kita masih jadi bapak ibu, kita yang ngatur anak termasuk memberi nama, tapi begitu kita udah gede, udah tua, udah lansia, kita yang mengikuti jejak daripada anak kita. Karena anak kita punya rezeki sendiri ya, punya takaran-takaran, ukuran-ukuran rezeki di mana itu Allah yang menentukan semuanya. Iya, iya kan? Baik sifatnya, ya kan, bentuk fisik bodinya, itu semua yang ciptakan prototipe itu dari Allah semuanya, ya kan? Oke, mungkin renungan pagi ini kami cukupkan sekian dulu, nanti terlalu panjang, dan kami salam hormat kepada semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya.